Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini walaupun masih kegiatan pembelajaran online di rumah masing-masing, kita tidak mengurangi semangat kita di pagi hari ini untuk belajar tentunya sejarah kebudayaan Islam. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan pagi hari ini kita akan belajar SKI Sejarah Kebudayaan Islam tentang ilmuwan dan ulama pada masa dinasti Ayyubiyah. Jadi ini bahasan kita ya, ilmuwan dan juga ulama pada masa dinasti Ayyubiyah. Mungkin ini tidak seperti apa yang dibayangkan seperti pada masa dinasti Abbasiyah ya, yang demikian banyak dan juga variasinya cukup lumayan banyak tentang ulama dan ilmuwan pada masa Abbasiyah. Tetapi pada masa dinasti Ayyubiyah ini tidak sebanyak itu ya. Di dalam kurikulum kita, dalam buku yang kalian pegang, ada 11 ulama dan ilmuwan yang ada di dinasti Ayyubiyah, tentu yang terkenal dan juga sangat bisa mengembangkan peradaban Islam di Al-Azhar saat itu. Jadi ini bahasan kita sekali lagi ya. Nah, nanti setelah kalian bisa belajar tentang ulama dan ilmuwan pada masa Ayyubiyah, tentu dengan panduan buku yang pertama, yang kedua silakan kalian buka dan juga baca referensi lain lah, baik secara online maupun offline. Itu silakan, tidak membatasi bahasan-bahasan yang sempit ya tentunya. Nah, setelah kalian nanti belajar itu, kalian diharapkan punya kemampuan sebagaimana tujuan belajar ini. Yang pertama ini, kalian harus bisa mengidentifikasi peran ulama, mengidentifikasi para ulama dan ilmuwan pada masa Ayyubiyah. Minimal ya, minimal kalian tuh paham tentang nama-nama mereka. Walaupun tidak hafal tapi paham. Artinya ketika nanti ada stimulus datang untuk menyampaikan nama, maka kalian akan bisa menyampaikan nama walaupun tidak hafal, tidak apa-apa. Jadi ini yang pertama, bagaimana bisa mengidentifikasi para ulama dan ilmuwan pada masa dinasti Ayyubiyah. Nah, yang kedua, kalian diharapkan bisa menganalisis perannya. Kalau tadi minimal namanya yang kalian kenal gitu kan. Yang kedua, bisa menganalisis perannya. Maksud menganalisis ini adalah, jadi bukan hanya kalian bisa tahu dan hafal perannya dari masing-masing ulama, tetapi bisa menganalisa peran. Menganalisis ini kan bisa begini. Kalian bisa menerapkan juga semangat-semangat keilmuan mereka di zaman sekarang. Itu akan analisa. Jadi misalnya, kenapa sih seperti Al-Bushiri yang nanti kalian akan baca itu. Kenapa seperti Al-Bushiri kok bisa menjadi seorang ulama di bidang sastra? Kalian analisa. Nah, kalian analisa. Faktor pendukungnya apa? Kalian juga bisa menganalisa. Kemudian situasi yang menyebabkan Al-Bushiri bisa menjadi seorang sastrawan itu seperti apa gitu. Analisa. Jadi ada faktor pendukungnya, kalian harus tahu kenapa mereka bisa menjadi ilmuwan-ilmuwan hebat dan ulama-ulama yang kenamaan pada masa dinasti Ayyubiyah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalian bisa mengambil ibrah dari peran para ulama dan ilmuwan pada masa Ayyubiyah. Maksud ibrah ini adalah bisa menjadikan spirit keilmuan yang mereka miliki bisa ditarik ke zaman sekarang. Walaupun mereka hidup di masa lalu, tapi kita akan merekonstruksi spiritnya, semangatnya di masa sekarang ini dan masa yang akan datang, terutama dalam dunia siswa. Jadi bagaimana misalnya Al-Bushiri seorang sastrawan, kemudian bisa kalian terapkan enggak dalam kehidupan sehari-hari semangat Al-Bushiri? Ya, tentunya semangat dia membuat sebuah sastra yang disebut dengan Qasidah Burdah misalnya. Kemudian Qasidah Burdah itu untuk apa? Tentu bukan hanya untuk sebuah seni dan juga keindahan dalam sastra,
tetapi ibrahnya adalah bagaimana punya pesan moral yang harus diterapkan di zaman sekarang, yakni bagaimana kalian bisa meneladani dan menerapkan akhlakul karimah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang disebut dengan ibrah. Jadi ibrah ini bisa didarikan keteladanan, ya, hikmah, menerapkan pesan-pesan moral mereka, itu adalah dari ibrah. Jadi 3 tujuan pembelajaran ini yang akan kalian dapatkan di kesempatan hari ini. Nah, di berbagai referensi, berbagai sumber, dan juga salah satunya adalah buku yang kalian miliki, sudah ada bahasan tentang ilmuwan ini. Nah, Panang hanya mencontohkan beberapa saja ya. Ada Abdul Latif Al-Baghdadi, Samsuddin Khalikan ya. Kemudian Syekh Abdul Qasim Al-Manfalubi, Abu Abdullah Al-Qodai, Abu Abdullah Muhammad bin Barokat, ada Al-Hufi, ada Hasan bin Khatir Al-Farisi. Masih banyak yang lain, tapi yang Panang contohkan di sini hanya beberapa saja. Pertama, Abdul Latif Al-Baghdadi. Peran dia adalah ini. Salah satu keistimewaan Abdul Latif Al-Baghdadi adalah dia bisa mengembangkan Al-Azhar bersama ulama-ulama yang lain. Tapi salah satu spesifikasi ilmu yang dia miliki adalah ilmu mantik. Ilmu mantik itu bisa dimaknai dengan ilmu logika lah. Berarti ini masuk dalam dunia filsafat. Mantik ini logika. Kemudian yang kedua, mengembangkan paham Sunni di wilayah Mesir. Jadi kita ketahui bahwa dinasti Ayyubiyah ini mengembangkan paham Sunni setelah sebelumnya dinasti Fatimiyah mengembangkan paham Syiah. Maka salah satu ulama yang dominan, semua juga memang memerankan itu ya untuk mengembangkan paham Sunni. Tapi yang dominan pada saat itu di Al-Azhar adalah Abdul Latif Al-Baghdadi. Jadi ini merupakan salah satu ulama awal yang datang ke Al-Azhar pada masa dinasti Ayyubiyah. Jadi dia punya keistimewaan lagi mengembangkan paham Sunni di wilayah Mesir. Satu itu. Yang kedua, Suhrawardi Al-Maqtul. Dia sangat terkenal di ilmu filsafat. Filsafatnya ada satu keunikan, yaitu filsafat dikenal dengan iluminasi ya, atau al-isyraq atau filsafat cahaya. Dia bisa menggabungkan antara logika dengan hati, berilah kurang lebihnya. Sehingga yang dikembangkan oleh dia adalah di samping filsafat juga adalah tasawuf. Karena nanti akan kalian melihat bahwa dalam ajarannya itu di samping dia mengembangkan filsafat, ada ajaran tasawuf yang dia sampaikan sebagaimana di buku yang bisa kalian baca ya. Dan yang ketiga, Al-Busiri. Satu, perannya mengembangkan sastra. Yang kedua, menulis qasidah burdah. Nah, Al-Busiri ini menjadi salah satu ilmuwan atau ulama juga yang gampang kita kenali sebenarnya. Kenapa? Karena di zaman ini ya qasidah burdah itu masih sangat kental dengan kita, dengan dunia Islam. Terutama wilayah-wilayah yang biasanya memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad. Maka di sana biasanya disampaikanlah qasidah burdah karya Al-Busiri. Tentu bukan hanya menunjukkan keindahan sastra sekali lagi. Jadi Al-Busiri ini menyampaikan pesan moral kepada kita bahwa kita bisa menerapkan akhlakul karimah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yang sudah dia tulis dalam sebuah qasidahnya, yaitu qasidah burdah. Nah, selanjutnya anak-anak, Samsuddin Khalikan. Ini adalah tokoh sejarahnya Al-Azhar saat itu. Samsuddin Khalikan ini ya. Jadi kalau misalnya kalian itu dengar tokoh sejarah atau sejarawannya di masa itu di Al-Azhar, maka kalian yang diingat adalah Samsuddin Khalikan. Nah, inilah beberapa poin-poin penting secara umum yang Pana sampaikan untuk kalian. Nah, nanti kalian bisa memperdalam itu, dan kemudian jangan lupa setelah kalian belajar tentang ilmuwan ini, nanti ada soal evaluasi ya yang Pana lampirkan di tautan yang sudah nanti disampaikan. Tapi evaluasinya tidak hanya tentang ilmuwan. Jadi supaya bisa komprehensif, maka dari awal sebelum ilmuwan juga akan diadakan evaluasi. Begitu ya. Semangat terus belajarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.